Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Ini wajah tu aku hadapkan wajhiya lilladzi fataras samawati, wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, wal ardo dan bumi, hanifan dengan penuh kepasrahan, bukanlah mengikuti agama yang benar. Hanifan dengan penuh kepasrahan mengikuti agama yang benar. Ya. Kalau kita sholat itu kalau bisa itu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau belum bisa menghadap, seakan-akan itu Allahu Akbar, itu Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersama kita, ya. Wa nahnu aqrabu min hablil warid. Allah itu tidak jauh dengan urat nadi kita. Cuma kitanya yang tidak paham, kitanya tidak mengerti karena tidak pernah ngaji, ya. Tapi kalau kita pernah ngaji, pernah mondok, pernah sekolah, itu pasti kita paham. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, cara menghadap yang benar itu bagaimana? Di sini saya akan menjelaskan sesuai kemampuan saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Cara menghadap ketika kita sholat itu, jangan sampai itu bahwa kita itu seakan-akan yang sholat, tapi bahwa kita imani, kita yakini bahwa Allah itu memang yang memerintah kita sholat, hanya mengikuti Allah dan Rasulnya. Nah, kita bisa sholat, ya, bisa bergerak, bisa takbir, bisa rukuk, bisa sujud, itu atas kehendak Allah. Kita kalau tidak ada Allah di situ, kita ya tidak bisa apa-apa. Kalau tidak ada ruhnya Allah yang menggerakkan kita, ya, yang membacakan lafaz kita, ini tidak akan bisa kita itu sholat. Nah, makanya sholat itu harus karena Allah, bukan karena yang lain, ya. Pasti harus karena Gusti Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Termasuk kita itu bukan orang-orang yang musyrik. Yang dimaksud musyrik itu adalah menyekutukan Allah. Kita beribadah tapi merasa bahwa diri kita itu yang sholat, kita yang ruku, ya, yang sujud, yang membaca kalimat-kalimat dalam sholat itu bahwa kita yang sholat. Malah kita itu merasa bahwa kita itu yang sholat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita bisa sholat karena Allah kalau kita itu ilmu aja tidak punya, ya. Bagaimana kita mau ngaji tapi kalau kita ilmunya tajwid aja tidak bisa, bagaimana kita mau
belajar dalam, tapi kalau kita tidak pernah ngaji ketauhidan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini wajahia, aku hadapkan wajahku lilladzi fataras samawati, kepada Allah yang menciptakan fataras samawati wal arda, langit dan bumi, hanifan, dengan penuh kepasrahan mengikuti agama yang benar, wa ma ana minal musyrikin, aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Ini wajahtu, aku hadapkan wajahia lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Jangan sampai kita itu sholat yang kita lihat itu di depan kita tulisan, misalnya tulisan miwon, yang kita sholat itu bukan karena Allah, tapi sholat itu selain Allah, makanya di situ batal ya sholatnya. Kalau kita sholat ya, karena Allah Subhanahu wa taala, pasti hati kita itu akan tenang dan tentram ya, itu contohnya kecil saja. Tapi kalau kita sholat bukan sholat karena Allah, ada teman kita yang tidak sholat, pasti kita itu merasa bahwa diri kita itu yang paling benar. Makanya di sini diterangkan bahwa kita disuruh mengikuti agamanya Allah. Yang benar itu bagaimana? Harus mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Harus mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Mengikuti Allah yang Rasul-Nya bagaimana? Tolong dibuka surat Al-Imran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, yuhibbukumullah, niscaya Allah itu mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan pengampunan, wallahu ghafurun, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Gusti Allah niku selalu ya, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah. Qul, katakanlah Muhammad, jikalau kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Berarti kula panjenengan iku dikengken ngikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sing pun termasuk sing pun wasilahe pun nyambung dateng Allah Subhanahu wa taala. Suruh ngikuti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita itu seorang hamba yang lemah, seorang hamba yang dangkal ilmu? Hanya Allah lah yang harus patut yang kita ikuti ya, yang harus patut kita ikuti. Kita juga sekarang itu harus mengaji ya, sekolah, mencari ilmu yang bagaimana, mencari ilmu yang benar-benar di situ ada bimbingannya Allah melalui Al-Quran dan Sunnah-Nya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
taala, jangan kita itu menjadi seseorang itu karpe dewi. Banyak di antara kita ini sekarang itu segala sesuatu melaku opo ae karpe dewi. Mungkin dhek wis bener iku bener. Padahal dalam surat ini fattabi'uni itu kalau kita ingin menjadi kekasihnya Allah, kita tuh harus mengikuti Allah dan Rasulnya. Kalau di zaman sekarang itu harus mengikuti ulama yang memang berwasilun, ulama yang memang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfir lakum, dan mengampuni dunubakum, dosa-dosa. Ya dosa-dosa karpe dewi memang dosa-dosa orang mengikuti Allah. Sakeleme dewi itu diampuni oleh Allah kalau beliau itu mau kembali kepada Allah. Tapi kalau tidak mau kembali kepada Allah, maka termasuk tergolong orang-orang yang tersesat. Orang-orang yang memang di jalannya bukan di jalannya Allah, tapi di jalannya hawa nafsu. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang atas hambanya yang mau kembali kepadanya, yang mau mengikuti Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sedikit dari saya ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kurangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Amin.